Rasulullah salamun alaik. Tentang bagaimana diskusi antara fuqara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul mengatakan ada 3 kemuliaan bagi orang-orang yang fakir yang sabar, yang ridha. Karena orang fakir juga harus punya adab. Orang fakir harus juga punya adab. Dari karenanya Al-Imam Al-Haddad beliau menyebutkan di dalam kitabnya itu tentang adab-adab orang fakir. Bukan berarti di sana orang-orang fakir itu adalah orang-orang semuanya mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, akan tetapi ada adabnya. Di antara adab orang yang fakir sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, beliau mengatakan di antara adab orang yang fakir haruslah dia bersifat sabar atas apa yang dia hadapi dari kefakirannya. Yang pertama. Yang kedua, bersifat qanaah dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah untuknya. Jangan pernah melihat ke atas. Kalau kita terus melihat ke atas, membanding-bandingkan kehidupan orang lain sama kehidupan kita, bukan kebahagiaan yang kita rasakan, sakit hati yang ada. Ya, cukup yang ada. Jangan menoleh kanan, kiri, apalagi ke atas. Ya, terima. Yang ketiga, ridha dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah untuk kita. Wa kun radin bima qaddara al-maula wa jabbar. Wala taskhat ghadallah rabbil arsyil akbar. Takun sabir wa syakir, takun faiz wa dhafir. Jangan engkau hendaklah engkau ridha dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Jangan engkau memurkai sesuatu yang telah digariskan oleh Allah untukmu. Hendaklah jadi orang yang sabar, jadi orang yang syukur, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ini yang ketiga. Pertama sabar, yang kedua qanaah, yang ketiga ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara adab yang tertinggi. Dari karenanya Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ya ma'syaral fuqara, wahai orang-orang yang fakir, wa'tallaha min qulubikumur ridha, berikan keridhaan dari hatimu kepada Allah. Rasul mengkhitab orang-orang yang fuqara. Wa'tallaha min qulubikumur ridha, berikanlah Allah dari hati kalian, dari dasar hati kalian sifat ridha, senang dan menerima terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Kalau udah menerima, berarti dia udah tahu konsekuensinya. Ridha. Dari karenanya buah ma'rifat yang tertinggi adalah ridha. Ridha dengan apapun yang telah diberikan oleh Allah. Itu buah ma'rifat tertinggi. Orang yang mengaji ma'rifat tentang bagaimana Allah ini itu dan lain sebagainya, kebaikannya, ihsanullah, kebaikannya Allah. Kaji. Akhirnya apa? Dari ma'rifat yang dia miliki tersebut, paling mulia buahnya adalah ar-ridha anillah. Ridha terhadap apa yang sudah digariskan oleh Allah. Yang sakit punya ilmu ma'rifat, ridha. Yang tua semakin tua tidak menjadikan dia lalai dari Allah. Ridha, udah. Apapun yang sudah digariskan oleh Allah, dia ridha. Itulah buah ma'rifat tertinggi. Ridha anillah. Lalu ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'tallaha min qulubikumur ridha, berikan keridhaan dari hatimu kepada Allah. Tazfaru bi thawabi faqrikum, kau akan beruntung kata Nabi Muhammad dengan mendapatkan pahala kefakiran yang engkau alami. Wa illa, kalau tidak, fala. Kefakiran yang kau alami
tidak menjadikan engkau mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya dalam hadis yang lain, al-fuqara'us subru julasa'ullah yaumal qiyamah. Orang fakir yang sabar besok dia adalah menjadi orang yang istimewa di sisi Allah, dekat dengan Allah. Tapi sabar, bukan berontak dan lain sebagainya. Sabar. Ya, kalau berkeluarga semuanya sabar, istrinya sabar, suaminya sabar. Sabar di sini bukan berarti nganggur. Ujar nang bini kada begawi kan, sabar aja. Itu lain sabar namanya. Sudah pintar. Kita ini sakit bana rebahnya pencaharian kayak apa namanya, sen makan sehari gen mun baju tuh ya kawaja ditahan-tahan nih. Mun parut bang anak kita yang kedua sianinya yang guru sabar aja. Itu bukan sabar namanya, jahil itu namanya. Bekerja bismillah, berusaha. Setelah kerja dan lain sebagainya dapat apa hari itu ya udah ridho. Tapi kalau sabar, sembahyang kada, duhanya kada, Qur'annya kada, sholawatnya kada, hari ini Jumat datang ke masjid lebih awal kada, belum lagi orang ilahilas sudah keluar, udah tahu keistimewaannya ilahilas dari firdausi ahla apa, udah tahu, udah ya Allah. Jangankan ilahilas, hanya assalamualaikum udah keluar. Ya Allah, kita tuh terlalu banyak permintaan kepada Allah, sedangkan apa yang Allah mau dari kita masih belum kita lakukan dengan secara maksimal. Tapi permintaan kita dari A sampai Z, tapi kita kayaknya tidak tahu diri. Namun subhanallah, Allah maha baik, Allah maha pemurah, Allah maha baik, Allah maha menutup segala kekurangan kita, ditutup oleh Allah sehingga terlihat sempurna, terlihat baik, terlihat mulia. Padahal bukan kemuliaan dari diri kita, melainkan adalah bagaimana Allah menutup segala kekurangan kita. Allah maha baik, meskipun kita meninggalkan sebagian daripada apa yang Dia tuntut, Allah tidak menghukum kita. Itu semua kita dapatkan kenapa? Karena kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kerja bismillah. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang punya pekerjaan. Dan Allah tidak menyukai orang yang nganggur. Amal dunia tidak, amal akhirat tidak. Amal dunia apa ya? Kerja. Amal akhirat apa ya? Salat duha, Quran dan sebagainya. Itu amal akhirat. Amal akhirat. Itu amal akhirat. Kerja kan tidak wajib. Iya, tidak wajib. Nafkahnya yang wajib. Dari mana yang dapat uang kalau tidak kerja? Kerja. Bismillah. Begitu. Dan pekerjaan itu ada pekerjaan yang dunia, seperti kita kerja di pasar dan lain sebagainya, perkantoran. Ada juga di sana dengan cara salat duha, baca Al-Quran, kerja. Bukan berarti yang punya pekerjaan tidak salat sunat duha, tidak. Ada orang-orang ditarik keluar dari rumah bekerjanya setelah waktu duha, udah siangan baru keluar. Jadi udah selesai wirdul latif, selesai yasin, selesai duhanya, selesai baru keluar. Belum zuhur udah selesai, pulang ke rumah, siap-siap untuk sholat zuhur. Bahkan para buruh yang capek pekerjaannya, ya anggaplah seperti orang-orang yang kuli bangunan dan menjadi buruh di pasar, bukan yang punya toko, yang angkat-angkat barang, yang disuruh-suruh orang, tiap harinya tidak kurang dari 4 juz baca Al-Quran. Kalau kita maaf bos saja kada dari 4 juz baca Al-Quran, 4 juz paling kurang baca Al-Qurannya tiap hari. Padahal pekerjaannya kita kadang-kadang sibuk, bukan kesibukan yang membuat kita tidak baca Al-Quran, tapi dosa yang masih ada di dalam diri kita yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran. Gitu.
Sampai orang dahulu ada yang buta. Tapi kalau mau baca Al-Quran, dikembalikan Allah penglihatannya. Setelah dia tutup Al-Quran, buta lagi. Sampai dia bingung ada apa. Sampai Allah mengatakan, sampai dia dapat isyarah dalam mimpinya bahwasanya dia mendapatkan hal itu semua bentuk kemuliaan dari Allah baginya. Karena berapa banyak orang yang melihat di dunia namun besok buta di hari kiamat. Dan tidak sedikit orang yang tidak melihat di dunia tapi besok dia adalah orang yang melihat. Bukan masalah di dunianya, tapi untuk apa mata yang diberikan oleh Allah. Baca La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita seberataan dimurahkan rezeki yang halal. Umat Nabi Muhammad begitu juga diberikan rezeki yang halal, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ketinggalan salat duhanya. Ulun sangat menganjurkan tuh salat duha jangan ditinggalkan walaupun 2 rakaat. Kasih waktu kita. Bismillah. Allahu Akbar. Jangan ditinggalkan. Baca Al-Quran jangan ditinggalkan. Itu suluknya kita, berjalannya kita untuk meraih ridho Allah. Bagaimana caranya? Kerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Khalas, itu suluknya. Akan sampai pada titiknya. Oh, beliau itu pekerjaannya tidak ada, tapi kenapa begini? Nah, hubungan dia baik sama yang memegang kunci. Karena suksesnya orang, banyaknya rezeki tidak bisa dilihat dari durasi pekerjaan yang dia geluti. Kalau memang kekayaan itu dapat diraih oleh orang yang bekerja keras 10 jam atau berapa jam, maka realnya kenyataannya tidak seperti itu. Kuncinya sudah Allah berikan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman, mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang indah baginya. Apa kuncinya? Iman dan amal saleh. Oh, saya udah tua, tidak bisa kerja lagi. Tidak jadi masalah. Nggak usah kerja. Udah cukup 50 tahun yang terbakar dari karenanya ada pensiun. Pensiun itu umur berapa? 56 pensiun. Udah. Supaya apa? Udah cukup 50 tahun yang telah lalu kita sibuk dengan dunia. Kadang-kadang rawatib ketinggalan, duha ketinggalan, majalis kita tinggalkan. Udah saatnya kita persiapan, kemas-kemas. Udah kenapa? Bentar lagi mau berangkat. Urusan dunia ada pensiun, masa iya kita gak ada pensiun? Bismillah, pensiun. Itu yang standarnya. Kalau pensiun dini, ya terserah. Oh, saya udah tua tidak bisa kerja lagi. Tidak jadi masalah. Kerja apa kerjaannya? Kerjaannya tuh ada Al-Quran di rumah, ada dalail di rumah, sejadah ada di rumah, tasbih ada di rumah. Ayo bismillah. Yang dulunya ketinggalan dengan Al-Quran, dikejar ketertinggalan kita. Dulu waktu muda, ya Allah, jangankan untuk ngaji, baca Al-Quran, sibuk untuk menghidupi keluarga. Sekarang anak keluarga udah pada rumah tangga sendiri, tidak ada lagi tanggungan dan sebagainya. Saatnya saya mengejar ketertinggalan saya yang dulu saya abaikan. Baca Al-Quran, sebulan dapat 3 kali khatam, sebulan dapat 4 kali khatam, 3 kali sehari khatam, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali, sampai 1 bulan dia dapat 10 kali khatam, 20 kali khatam, 30 kali khatam. Subhanallah, ini orang luar biasa. La ilaha illallah. Dan orang-orang tua kita yang ada di sini tidak mungkin lagi kerja. Ya udah, bismillah. Berarti saya tidak dicintai oleh Allah. Yang tidak dicintai oleh Allah adalah orang yang tidak punya pekerjaan dunia wala pekerjaan akhirat. Pekerjaan dunia tidak ada, pekerjaan akhirat tidak ada. Ada orang yang dibenci. Itu orang yang dibenci oleh Allah. Tapi yang masih muda, yang masih kekar, yang masih punya tenaga, jangan hanya meminta-minta sama orang lain. Kerja, bismillah.
Istri di rumah jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan keluarga kecilnya, karena itu adalah menyalakan api ketidakridhaan kita dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Tidak terasa bulan Dzulhijjah udah separohnya lagi akan datang nantinya bulan Al-Muharram, tahun baru Hijriah kita. Umur semakin bertambah, kesempatan hidup semakin berkurang. Angkanya memang bertambah, namun kesempatannya semakin berkurang. Kejar ketertinggalan kita dalam menggapai ridha-Nya Allah. Hidup tidak selama-lamanya, semuanya akan menemui titik terakhirnya. Hidup yang dia jalani akan menjadi sebuah cerita dan kenangan bagi orang-orang terdekatnya, dan apa yang telah dia lakukan yang akan dihadapi pertanggungjawaban besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Al-Fatihah.